Halo guys, balik lagi sama gue Dapra. Jadi buat video kali ini gue mau nunjukin setup gue di awal tahun 2025. Jadi video ini tuh kenapa dibuat karena gue pengen lumayan fokus di YouTube gitu. Jadi video ini tuh buat nge-track perubahan setup gue dari tahun ke tahun gitu. Ya gak tahun ke tahun juga sih, pokoknya setiap ada perubahan yang signifikan mungkin gue bakal bikin video kayak gini juga. Nah, setup gue ini saat ini bentukannya kurang lebih kayak gini. Ya masih sederhana tapi oke lah dibanding yang sebelumnya. Nah, kenapa gue sekarang bisa bikin video YouTube? Karena kamar gue kan udah diperluas untungnya. Nah, cuman emang belum didempul aja sih, jadi ya masih kayak gini lah. Tapi udah oke lah buat bikin video-video. Nah, di sini ada lighting. Ini lighting 100 ribuan gue beli di Shop. Meja gue bentukannya kayak gini. Ini ukurannya tuh 140 kali 60. Yang di sebelahnya ada rak yang ada rodanya, jadi si raknya bisa digerak-gerakin itu. Ini buat naruh yang lain-lainnya yang nggak kepake biasanya. Buat fokusnya, nah ini PC gue, nanti bakal dijelasin speknya di akhir. Kita bakal bahas dari kanan ke kiri. Buat mejanya ini sebenarnya meja yang murah aja, kayak berapa ya, gue dapat kemarin cuma 400 ribu. Nah, di bawahnya ada kayak semacam kabel manajemen gitu. Ini gue beli terpisah, kalau gak salah mereknya Oximus deh. Cuman belum sempet buat ngerapihin sampai rapi banget nih, soalnya males banget kalau ngerapihin perkabelan itu. Terus di sini ada kursi. Ini kursi biasa aja sih, kayak kursi kantor ya. Ini gue beli bekas di, kalau misalkan kalian di Bandung itu di daerah jalan apa ya, Malabar kalau nggak salah. Ini gue beli, ini si tangannya tuh besi gitu. Ini besi beneran solid banget. Gue beli cuman 300 ribu ini. Lumayan lah itu dibanding kalian beli yang di all shop yang gampang sebulan 2 bulan patah gitu kan. Jadi ini better lah. Dan ini gue pakai monitor dari ViewSonic. Ini yang buat yang seri gamenya yang Omni. Cuman dulu tuh gue waktu beli monitor ini itu si 100 Hz itu, ini kan 100 Hz ya. Si 100 Hz itu belum semurah sekarang. Ini gue beli itu 1,4 dulu beli ini. Padahal kalau sekarang kan 1,4 mungkin udah bisa dapet ya 165 atau 144. Gak tau ya, cuman kalau yang 100 Hz sekarang kayak yang dari Xiaomi itu ada yang harganya cuma 1 juta gitu kan. Jadi jauh banget. Tapi sebenarnya masih oke lah, karena spek PC gue aja gak segahar itu buat ngeluarin si FPS sampai segitu. Terus ini ada keyboard. Ini keyboard sejuta umatnya, dulu Ajas AK820. Ini masih oke banget nih si suaranya. Ada typing testnya juga di IG gue kalau misalkan kalian mau cek. Nah, kemudian si keycapsnya itu udah diganti, ini pakai Casey Gens yang midnight blue karena bawaan Ajasnya itu menurut gue jelek. Nah, terus di sampingnya ini pakai mousepad, ini dari Rexus Daxa Jacquard yang agak kasar gitu. Sama mouse-nya juga ini Riva. Ini ringan banget nih mouse-nya. Tapi karena gue suka yang keset gitu, ini gue agak lepas sih ini ya. Masih kelihatan loh, si protektor ininya, sketchnya gue agak lepas, jadi keset gitu. Karena menurut gue lebih enak kayak gitu sih sebenarnya. Terus kita lanjut ke sebelah kiri. Nah ini ada, ini tuh Takara, dia mic wireless gitu. Jadi yang gue pakai, gue buat sini ya. Nah ini Takara. Terus dikonekin ke HP gue. Ini HP Poco Poco M4. Nah, ada Ciogai juga. Nih. Jadi gue ngerekam suaranya di sini, disambungin ke receivernya. Nanti diedit ya sebenarnya gue sekarang edit di CapCut ya, buat si suaranya. Kenapa? Karena kamera yang gue pakai ini itu gak support buat mic. Makanya harus kayak gituin buat kameranya. Ini tuh Canon EOS M10. Nah gini sebenarnya udah lumayan aja sih buat yang budgetnya terbatas. Ini buat casing, dia dikasih casing gitu yang kain. Oh ini kan casing yang hard case yang buat ngecasnya, nanti dimasukin ke sini.
Nah ini terus controller yang biasa gue pakai karena gue suka main game racing. Ada dongle-nya, ini Fanatec WGP 13S. Sebenarnya gue punya Rexus yang Iron Man Special Edition itu, cuman karena sayang makanya jadi gue pakai ini. Karena ini kan gamepad standar ya, gamepad murah, jadi gak terlalu sayang lah makanya. Tapi udah enak juga sih, lumayan. Terus ini di sini ada TWS, ini TWS dari Rexus FX5. Jarang sih sebenarnya gue pakai. Cuman kalau misalkan lagi pengen denger musik di HP itu masih oke juga. Ada ANC-nya juga, walaupun sebenarnya gue kurang suka pakai ANC. Terus ini ada mouse lama gue. Ini Press Play Nova V4 ya, V4. Oh V3, salah V3. Press Play Nova V3. Ini berat sebenarnya. Jadi maksudnya waktu gue pindah dari si Nova V3 ke si Rexus Riva ini, kayak wah ternyata mouse itu ada ya dengan ini gitu. Agak aneh gitu, makanya di sini ada biasa botol minum buat minum kalau misalnya lagi main game, suka minum. Pakai coaster juga biar gak lecet ke meja. Ini coaster berapa ya, cuman 5 ribuan lah, beli dari Tokopedia. Nah btw ini sebenarnya si tempat minum yang murah banget, saking murahnya dia aja gak rata gitu, jadi melendung bawahnya. Gak tahu, ini malah gue cek di Alibaba ini harganya cuma 8.000. Nah terus ada ini juga, gue pakai kan itu wireless ya. Biasanya gue kalau main game terutama yang kompe kayak Apex atau PUBG, Valorant apalah, gue pakai ini biasanya. Ini TWS itu. Nah ini TWS KZK Store tuh. Biasanya gue kalau main game pakai ini, cuman agak jauh karena buat si jack PC gue tuh ada di sini di kanan, sedangkan gue kan duduk di sini, jadi jauh gitu dari situ ke situ, sedangkan kabelnya pendek. Jadi ntar rencananya gue pengen beli sound card yang kayak yang kecil gitu dari Vention yang USB buat ditaruh di daerah sini gitu. Jadi ntar kalau misalkan mau pakai headset ini tinggal dicolokin ke daerah sini gitu. Di sini juga ada kayak splitter gitu antara mic sama headsetnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau pakai mic eksternal gampang, nggak ribet. Terus kita lanjut ke atas PC sini dulu. Nah ini, dibanding yang TWS tadi, gue sebenarnya lebih suka pakai ini kalau misalkan buat denger musik gitu. Ini tuh headset wireless dari Rexus. Ini Daxa Spara. Buat bisa ini gue suka banget ini. Ini ada ANC juga. Jadi kalau misalnya pakai ini rasanya kayak budak banget, tapi buat kualitas suaranya oke sebenarnya. Desainnya juga gue suka banget, modern. Sama ada di sini SSD. Ini agak kotor karena sering dipakai sih sebenarnya. Nah ini ada SSD 512GB dari Transcend. Jadi gue setiap bikin video kayak gini biasanya gue simpen di SSD ini gitu, buat ntar di arsip aja lah nyimpan. Karena gue juga nyimpan game di sini. Jadi kalau misalkan mau main game di Steam, terus penyimpanan komputer gue gak masuk atau laptop gue gak masuk, gue installnya di sini. Ntar tinggal dicolok kayak gitu. Yang penting USB 3 dia masih bisa jalan kalau di Steam. Kemudian kita lanjut ke PC-nya. Nah, ini PC-nya. Bentar, kayaknya bakal lebih enak kalau dibuka dulu deh casingnya. Nah ini casingnya dari Venom RX Diamond S9 yang BTF. Enaknya dia si casingnya gampang dibukanya, udah tools, jadi lebih enak ya. Nah buat speknya itu di sini di bawah ini tuh coolernya dari PC Cooler. Ada juga video reviewnya udah gue buat. Kalau misalkan kalian mau lihat, udah mau si coolernya, CPU coolernya atau casingnya itu udah ada. Nanti mungkin gue taruh di card lah ya di atas. Juga di bawah CPU coolernya ada CPU Ryzen 5 3600. Gue beli second, masih oke lah dulu. Kemudian ada juga ini buat VGA-nya, dia RX 580. Dia dari Venom RX, ya pasti ya kalau RX 580 pasti refurbish sudah gitu. Ini yang versi disonatnya yang 2048 SP.
Cuman sebenarnya masih oke-oke aja dia. Kayak dari gue main 3 game lah ya yang kompe yang banyak dimainin sama orang-orang, PUBG, Apex sama Valorant. Di Valorant dengan spek kayak gini, oh ya, ini RAM-nya 16 GB, cuman ini tuh agak aneh kombinasinya, ini tuh 4, ini 8, makanya ditaruhnya kayak gini gitu. Jadi nanti lagi ngumpulin uang buat nambah satu keping lagi biar 4 pas gitu, enak. Pokoknya dengan spek kayak gini, itu PUBG masih dapat lah 90-an, 80. Kadang kalau misalkan lagi rame gitu baru dia ke 60 gitu. Apex juga sama segitu. Kalau Valorant dia hampir stabil selalu di atas 200. Ini BTW ini coolernya juga RGB, jadi bisa diatur ini karena gue gak suka yang warna-warni banget. Ini gue setting ke warna putih yang agak kekuningan gitu. Buat fan-nya dari GameMax itu ya murah sih sebenarnya. Yang GameMax itu cuma 20 atau 30 ribu ya, cuman dia masih 3 pin. Ntar gue pengen juga sih bikin video bahas karena gue baru tahu kalau misalkan fan itu kenapa harganya beda di Allshop itu, karena ternyata beneran ngaruh. Jadi yang PWM tuh cuman yang buat CPU cooler ini, yang sisanya itu cuma 3 pin. Makanya si komputer ini tuh agak berisik jatuhnya. Buat si Mobonya dia pakai ASRock B450 Pro 4 yang ATX gitu. Karena awalnya niatnya nyari yang ATX biar long live, jadi upgrade padnya panjang gitu. Ya sebenarnya buat setup gua udah sih segitu aja, gak ada yang gimana-gimana yang spesial banget atau gimana. Ya mungkin sekian video dari gua. Kalau misalkan dari kalian pengen ada yang nanya mengenai apapun yang tadi barang-barang ada di setup gua, juga boleh komen aja di bawah atau ke sosial media gue yang lain buat cek-cek review atau barang yang lain itu yang mungkin gue gak masukin di YouTube. Thank you.